Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Cerita-cerita atau narasi-narasi yang kebanyakan kita terima terkait dengan Freemason itu adalah cerita-cerita yang imajinatif atau manipulatif. Banyak di antara mereka yang isinya adalah cerita negatif dan sesungguhnya itu adalah cerita-cerita fiktif. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Misalkan ada cerita bahwa Freemason itu adalah antek Dajjal gitu ya, karena mata satu gitu, atau Freemason itu adalah bagian dari Zionisme, atau bahwa dia itu adalah bagian dari Illuminati dan sebagainya. Itu semua adalah narasi-narasi yang salah, yang keliru, yang yang salah paham. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena memang fakta akademisnya seperti itu. Misalkan hubungannya dengan Zionis itu sama sekali tidak ada, kecuali ada beberapa tokoh Illuminati, ada beberapa tokoh Freemason yang juga merupakan tokoh Zionis. Itu bisa dibenarkan. Atau bahwa ada beberapa tokoh Illuminati yang juga adalah tokoh Freemason, itu juga benar. Tetapi hal-hal selain itu sama sekali tidak benar. Apalagi hubungan kerjasama antar dua organisasi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat absurd. Karena perbedaan latar belakang dan perbedaan tujuan mereka. Dan apalagi kalau misalkan dikait-kaitkan dengan Dajjal. Kalau saya menyampaikan hal yang semacam ini, maka tentu saja saya akan banyak dihujat, dianggap mendukung Dajjal dan lain sebagainya. Ya, tapi apa boleh buat, saya harus sampaikan ini karena apa? Karena di luar dugaan banyak orang, sebenarnya Freemason itu adalah salah satu organisasi yang anggota-anggotanya memberikan dampak luar biasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Kalau misalkan Baraya mau tahu, misalkan Kongres Pemuda yang akhirnya meluncurkan Sumpah Pemuda itu dilaksanakannya di markas Freemason. Atau kalau misalkan Baraya mau mengetahui, salah satu Sultan Yogyakarta atau mungkin beberapa, kita tidak tahu ya, itu adalah anggota Freemason. Dan tokoh, misalkan beberapa tokoh di Indonesia diantaranya adalah pencetus ideologi bangsa Indonesia, itu adalah orang Freemason. Dan termasuk juga Kapolri Indonesia yang pertama itu adalah Freemason. Pesawat lewat. Nah, dengan hal-hal yang semacam itu yang harus disampaikan, maka saya pikir nggak apa-apalah kalau saya misalkan dihujat, dianggap sebagai antek Freemason. Toh ini adalah sebuah klarifikasi yang sangat penting. Jadi ayo kita sama-sama bahas videonya. Freemason adalah organisasi kebatinan yang didirikan oleh orang-orang Eropa sekitar abad ke-13. Apa yang melatar belakangi didirikannya organisasi Freemason ini? Karena orang-orang di Eropa pada waktu itu terbelenggu oleh doktrin-doktrin gereja. Salah satunya adalah ketika mereka ingin mendekatkan diri pada Tuhan, peraturan di Eropa pada waktu itu mewajibkan mereka untuk harus daftar dulu ke gereja, kemudian melakukan ritual-ritual yang diawasi oleh pihak pendeta dan lain sebagainya. Dan hubungan keintiman antara manusia dengan Tuhan itu menjadi terdistorsi gara-gara itu, pikiran mereka. Karena itu mereka kemudian mendirikan sebuah organisasi kebatinan yang ingin memuja Tuhan, tetapi menjadi terlalu pribadi. Begitu. Dan organisasi ini lambat laun juga menjadi organisasi perkumpulan bisnis yang akhirnya memfasilitasi orang-orang untuk juga saling menguatkan dalam jaringan itu. Nah, di periode-periode selanjutnya orang-orang Yahudi banyak yang masuk ke dalam kelompok Freemason ini. Apa alasannya? Karena mereka adalah korban inkuisisi. Kita mengetahui bahwa di Spanyol khususnya dan di Eropa secara keseluruhan itu ada satu sistem yang gereja lakukan terhadap orang-orang yang dianggap musuh Kristen. Mereka akan ditanyai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keagamaan. Kalau misalkan mereka menerima Kristen, maka mereka akan diterima. Tetapi kalau misalkan mereka tidak menerima Kristen, maka mereka akan diusir atau bahkan dibunuh. Cerita tentang inkuisisi adalah cerita yang sudah umum bisa kita ketahui. Nah, banyak di antara orang-orang Yahudi itu yang dipaksa untuk masuk Kristen, tetapi dia tentu saja tidak mau mengamalkan ajaran Kristen atau keimanan Kristen secara keseluruhan. Sehingga banyak di antara mereka kemudian yang menyelusup masuk ke organisasi rahasia kebatinan, diantaranya adalah Freemason. Maka sejak saat itu Freemason yang awal mulanya adalah organisasi kebatinan Kristen itu berubah menjadi organisasi kebatinan yang lebih universal. Tetapi walaupun seperti itu, kita masih bisa melihat simbol-simbol kekristenan itu dalam lambang-lambang yang digunakan oleh Freemason. Di antaranya adalah mata di tengah segitiga. Kalau misalkan ada di antara baraya yang muslim yang mengatakan bahwa itu adalah lambang Dajjal dan sebagainya, itu salah kaprah. Itu adalah simbol Kristen yang artinya Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha melihat. Jadi, kalaupun ada anggapan bahwa Freemason itu didirikan oleh orang-orang Yahudi, itu
tidak benar, tetapi kita bisa menelisik sejarahnya kenapa dia bisa disebut seperti itu. Karena alasan tadi orang-orang Yahudi kena inkuisisi, dipaksa masuk Kristen, kemudian mereka akhirnya masuk ke dalam organisasi kebatinan yang semacam ini. Dan ini kemudian diketahui juga oleh gereja, khususnya gereja Spanyol, sehingga pada tahun 1843, cek lagi ya, itu orang-orang Spanyol akhirnya menuduh bahwa Freemason itu adalah organisasi bidat dan dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Jadi tuduhan terkait dengan Yahudi atau Zionis itu munculnya tahun 1843 di Spanyol. Begitu ya, saya mohon maaf. Adapun tuduhan bahwa Freemason itu sebenarnya adalah organisasi yang menyembah Dajjal dan sebagainya, itu muncul gara-gara peristiwa di Turki. Jadi pada waktu itu, saya lupa tanggalnya, tapi Turki itu punya hutang yang sangat besar, sangat luar biasa terhadap Freemason. Dan kemudian orang-orang yang berpengaruh terhadap Freemason, entah dia anggotanya atau tidak, diantaranya adalah Auguste Comte, seorang filosof yang kita mengetahui sebagai bapak positivistik dan bapak dari sosiologi, itu kemudian membujuk pada kekaisaran Turki Utsmani. Dia ngomongnya seperti ini, "Hei Kaisar Turki, daripada kamu hidup sekarang bergelimang kesusahan gara-gara menjalankan syariat Islam atau menjalankan syariat atas nama syariat Islam, lebih baik menjalankan humanisme." Begitu, itu mengirimkan surat seperti itu. Dan ditambahkan dengan syarat-syarat Freemason kalau mau dipinjemin utang dan sebagainya, itu kemudian memunculkan sebuah narasi besar bahwa Freemason itu adalah antek Dajjal yang ingin menghapuskan syariat Islam di Turki, di Kekhalifahan Turki dan lain sebagainya dan sebagainya. Cerita yang seperti ini diantaranya adalah cerita yang diangkat oleh Pak Harun Yahya di masa yang lampau. Begitu. Tapi kalau Baraya mau menelisik premis-premis yang tadi digunakan itu, maka Baraya akan menemukan ada banyak sekali miss, ada banyak sekali loss. Bahwa misalkan humanisme itu dikaitkan dengan Dajjal, atau humanisme itu dikaitkan dengan anti syariat Islam dan lain sebagainya. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Syariat Islam itu ya humanisme itu kan. Ya, cerita perdebatan terkait dengan itu mungkin panjang lah diskusinya kapan-kapan, tapi intinya adalah di situ ada sebuah miskomunikasi atau pemahaman yang salah terkait dengan memahami konteks bujukan Freemason terhadap kelompok-kelompok Islam atau terhadap kekhalifahan Islam pada waktu itu. Tetapi dari sanalah fitnah-fitnah terkait dengan Freemason sebagai antek Dajjal dan sebagainya itu bermunculan. Nah, miskonsepsi semacam ini itu bertebaran di mana-mana dan terus-terusan berkembang. Karena apa? Salah satu alasannya adalah karena Freemason sendiri memang tidak mau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang terkait dengan mereka. Ya, karena mereka adalah organisasi yang menyembunyikan diri gitu. Jadi terus aja spekulasi-spekulasi terkait dengan mereka itu bertambah hebat semakin seiring berjalannya waktu. Misalkan begini, Indonesia itu dijajah oleh VOC, atau sebagian wilayah Indonesia itu dijajah oleh VOC dari tahun 1602 sampai 1799, nyaris 200 tahun. Dan faktanya adalah bahwa VOC itu didirikan oleh Freemason. Jadi kalau ada anggapan bahwa Freemason itu menjajah Indonesia selama kurang lebih 200 tahun, itu adalah pernyataan yang tidak benar, tetapi tidak berlebihan kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena sekali lagi, Freemason itu adalah pendiri VOC. Tetapi apakah VOC sepenuhnya dikendalikan oleh Freemason, itu adalah sesuatu hal yang lain. Begitu. Kalau misalkan kita mau menelik pada sejarah yang otentik, saya mohon maaf ya, Freemason itu benar-benar menancapkan kukunya di Indonesia itu baru tahun 1762, dan organisasi ini dikhususkan untuk orang-orang Belanda saja. Baru pada tahun 1870 ketika tanam paksa diberhentikan di Indonesia secara total, itu Freemason membuka diri untuk orang-orang pribumi di Indonesia. Dan akhirnya sejak saat itu banyak sekali orang-orang pribumi di Indonesia yang masuk ke dalam jajaran VOC. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sangat penting, dari dokter, guru, insinyur, pejabat, wali kota, bupati, gubernur. Dan kalau kita mau sebut nama, kita bisa saja menyebut bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 atau Paku Alam ke-7 itu adalah anggota Freemason yang resmi. Seperti itu. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang, termasuk juga Budi Utomo. Budi Utomo itu dipenuhi oleh orang-orang Freemason.
Dan ketika kita harus menyebut bahwa Budi Utomo adalah organisasi perintis pejuang kemerdekaan Indonesia atau era kebangkitan nasional Indonesia, maka kita juga harus mengakui bahwa di dalam Budi Utomo itu penuh dengan orang-orang Freemason yang dengan demikian maka perintis kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah orang-orang Freemason. Jadi apakah mereka baik atau jahat? Ya sebenarnya nggak baik dan jahat, harus digarisbawahi seperti definisi di awal itu, bahwa Freemason itu adalah organisasi kebatinan yang melakukan bisnis. Jadi organisasi kebatinan tapi juga jadi kelompok bisnis rahasia. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini, misalkan ya, ada satu orang Freemason di Indonesia, kemudian dia berusaha susah payah untuk jadi pemimpin, atau menjadi pejabat, atau menjadi orang terkemuka di situ. Nah, kalau dia sudah menjadi tokoh terkemuka, maka dia berkewajiban untuk mencari anggota baru, kemudian anggota baru itu dididik sebisa-bisanya, sehebat-hebatnya, sampai dia menjadi layak dan dia difasilitasi untuk masuk ke dalam lingkaran jabatannya itu. Jadi kalau misalkan Baraya adalah anggota Freemason yang masih baru gitu ya, masih newbie gitu. Nah, Baraya pengen jadi PNS, maka Baraya harus cari orang dalam yang juga adalah anggota Freemason yang berusaha sekuat tenaga untuk membuat Baraya jadi orang yang layak untuk jadi PNS dan ditempatkan di satu tempat. Nah, kalau Baraya sudah jadi PNS di situ, maka Baraya itu kemudian akan mencari kader lagi, melatih kader agar dia menjadi cukup layak untuk menempati posisi tertentu lagi. Dan di situ akhirnya membentuk sebuah jaringan yang menjadi semakin lama semakin besar. Begitu di Indonesia, begitupun di seluruh dunia, dan inilah yang akhirnya memunculkan kesalahpahaman bahwa dia menguasai dunia atau mengontrol dunia. Pada faktanya memang misalkan di PBB itu ada orang Freemason, sampai sekarang itu ada orang Freemason, dan kemudian mereka mencari atau membina orang-orang baru agar dia ditempatkan di PBB, dan akhirnya mereka di situ memiliki kong kali kong yang sangat kuat, memiliki lobby-lobby yang sangat kuat. Itu benar pada bagian itu, tetapi sampai batas itu kita hanya bisa memahami Freemason sebagai organisasi calo orang dalam. Jadi Baraya butuh pekerjaan, membutuhkan orang dalam. Nah, orang dalam yang dimaksud adalah Freemason. Baraya gabung dulu ke Freemason, mereka ada di mana-mana di seluruh dunia, maka datang ke sana, kemudian Baraya akan dibina sedemikian rupa, kemudian Baraya akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, dan kemudian membuat semacam jaringan, semacam itu, begitu. Jadi organisasi calo orang dalam, garis bawahnya di situ. Dan ketika saya ngomong seperti ini, saya nggak akan dibunuh sama mereka karena mereka nggak menguasai media dan sebagainya, ya biasa-biasa aja. Makanya ketika misalkan Indonesia masuk zaman Jepang, orang-orang Freemason itu ditangkapin, banyak sekali orang-orang Freemason itu yang ditangkap sama orang-orang Jepang dan kemudian dihukum mati. Fakta bahwa mereka ketangkep dan dihukum mati menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar kuat sampai menguasai atau mengontrol dunia dan sebagainya. Kalau ada satu pemerintah tertentu yang memiliki niat untuk melacak mereka, pasti akan ketemu, karena pada faktanya mereka hanya merahasiakan diri, tetapi kerahasiaan mereka tidak sangat-sangat canggih, tidak bisa melampaui superioritas satu negara tertentu, misalkan begitu. Jepang membasmi orang-orang Freemason di Indonesia, begitupun di seluruh wilayah kekuasaannya. Nazi Jerman juga melakukan hal yang seperti itu, bahkan lebih kejam lagi, karena orang-orang Freemason itu ditempatkan di konsentrasi gitu ya. Kemudian Italia dan negara-negara fasis secara keseluruhan itu melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam terhadap orang-orang Freemason, dan hampir punah di banyak wilayah orang-orang Freemason itu. Kemudian hubungannya misalkan dengan Indonesia. Ketika Indonesia itu merdeka, maka Freemason itu adalah salah satu organisasi yang pertama yang mengucapkan selamat. Dia ngirim telegram ke Soekarno-Hatta mengucapkan selamat atas merdekanya Indonesia. Diharapkan bahwa dasar-dasar negara Indonesia itu ternyata selaras atau beresonansi dengan tujuan-tujuan Freemason. Dikatakan seperti itu. Dan Muhammad Hatta yang membaca surat itu langsung balik ngirim surat ke Freemason dan dikatakan bahwa terima kasih dukungannya bla 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 bla, dan Pancasila dipastikan seresonansi dengan Freemason, khususnya sila pertama. Begitu. Nah, sila pertama kan ketuhanan. Ya memang Freemason itu bukan organisasi ateis atau organisasi yang memusuhi agama dan sebagainya. Mereka itu organisasi kebatinan. Kenapa mereka dianggap sebagai memusuhi agama? Karena mereka itu humanisme. Jadi istilah humanisme above religion itu dari mereka. Jadi kalau ada orang Coki Pardede atau yang mengatakan seperti itu, ya itu dari mereka itu sebenarnya. Nah,
Tapi istilah itu di masa lalu kan dianggap penentangan terhadap agama, sehingga kelompok-kelompok pesawat lewat lagi. Sehingga kelompok-kelompok beragama di Indonesia atau di seluruh dunia banyak yang menggarisbawahi bahwa Freemason itu adalah anti Tuhan, anti agama, dan sebagainya. Freemason sendiri justru menghindari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan agama di kelompoknya itu. Misalkan Kapolri Indonesia yang pertama itu kan anggota Freemason, dan dia itu bikin semacam organisasi buat berolahraga gitu. Nah, ketika berolahraga dia olahraganya tuh yoga. Kamu gini gitu ya, joget-joget gitu ya, semacam itu. Nah, setelah itu kalian silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Orang Freemason itu hampir semuanya beragama, dan mereka menyatakan bahwa kami memang bertuhan, mempercayai Tuhan yang maha tinggi dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mau membicarakan masalah agama karena agama dianggap sebagai awal mula perselisihan. Sama seperti awal mula mereka waktu di Eropa dulu itu, bahwa mereka ingin memuja Tuhan secara pribadi tetapi dihalangi oleh gereja yang memonopoli kebenaran dan sebagainya, kan seperti itu. Makanya ini juga sebenarnya adalah pertanyaan yang pernah dikemukakan secara nakal oleh Pak Karno. Jadi tahun 1950 itu Pak Karno secara resmi bertemu dengan perwakilan Freemason di Indonesia. Dan apa yang dikatakan Pak Karno salah satunya adalah kalian itu mendapatkan banyak stigma di masyarakat, dan berita-berita yang sampai kepada saya itu kebanyakan adalah berita negatif. Sekarang saya mau tanya, kalau orang ateis itu boleh ikut Freemason nggak? Kan pertanyaan itu adalah pertanyaan nakal yang sebenarnya diarahkan bahwa orang-orang ini tuh adalah orang-orang kebatinan, bukan anti Tuhan sama sekali, tapi bertuhan, cuman mereka itu tidak mau membicarakan masalah keagamaan. Begitu. Dan kalaupun pada faktanya Freemason memang dibubarkan di Indonesia, iya, itu benar. Soekarno itu membubarkan Freemason pada tahun 1962, dan itu sama sekali tidak terkait dengan kekejian mereka atau kejahatan mereka dan sebagainya. Tapi karena pada waktu itu Soekarno ingin menjelaskan dan menggarisbawahi kebudayaan nasional Indonesia. Kan Soekarno pada waktu itu menjadi, pas masa demokrasi terpimpin itu, menjadi cenderung otoriter, kan, menjadi cenderung satu arah gitu, karena memang Hatta pada waktu itu sudah mundur, tokoh-tokoh yang cenderung liberal sudah mundur dan sebagainya, sehingga pada waktu itu penguasa tunggalnya adalah Bung Karno, dan pada waktu itu Bung Karno ingin menegaskan status Indonesia sebagai satu negara kesatuan yang memiliki budaya yang khas. Dan karena Freemason itu berasal dari Belanda, maka Soekarno itu marah-marah karena menganggap bahwa Freemason itu masih orang-orang nekolim, masih orang-orang bekas penjajah Indonesia. Begitu. Jadi Freemason dibubarkan di Indonesia, yes. Dilarang di Indonesia, yes. Tapi alasannya adalah alasan politik Bung Karno, dan tidak ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang digembar-gemborkan. Ya, seperti itu. Oke, baraya itu saja ya. Saya mohon maaf karena video kali ini banyak yang ribut sekali, karena ini siang hari. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.